Shalom saudaraku jemaat Tuhan yang ada di mana saja, yang hari ini saya percaya Tuhan sedang memberkati saudara. Bulan Februari ini para penatua ingin menyampaikan bagaimana membangun kehidupan dalam rumah kabar baik. Roma 1 ayat 16 bilang apa? Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Dengan kata lain saya bisa katakan bahwa Injil disebut juga kabar baik. Saudaraku yang kekasih, firman Allah dengan tegas dari Roma 1 ayat 16 bilang, kabar baik Injil itu memiliki kuasa. Ada kabar baik bahwa kita bisa mengalami kebebasan dalam semua dosa dan akibat dari dosa yang kita alami. Karena pembebasan bukan dikerjakan oleh usaha dan kekuatan manusia. Efesus 2 ayat 8 bilang. Kalau begitu, apa artinya bahwa Injil atau kabar baik memiliki kuasa? Saya akan buktikan beberapa. Jika saudaraku dihianati, saudara bisa mengalami kebebasan dari sakit hati, bahkan bisa mengampuni, berarti saudara dibebaskan dari kehancuran mental. Jika saudara diperlakukan tidak adil, saudara bisa dibebaskan untuk tetap hidup dalam kemurnian, tetap mengasihi dia, bahkan berdoa untuk orang yang menyakiti saudara, dan tetap beriman bahwa suatu kali kelak Allah yang adil, Allah juga akan berpihak pada saya, dan Allah juga akan membawa kebebasan kepada saudara tersebut. Jika saudara yang sedang mengalami frustasi hari ini ketika dengar suara dari penatua, menghadapi begitu masalah yang berat, saudara dibebaskan untuk tetap dapat melihat ada pengharapan di tengah masalah dan dikuatkan untuk tetap menjalani proses. Jika saudara terikat mengalami kebiasaan buruk, saudara juga pun dibebaskan untuk mengalami kebangkitan dan bahkan mengalahkan kebiasaan buruk tersebut dan memiliki gaya hidup kerajaan Allah. Berarti dengan kata lain, saya sebagai penatua, mungkin saudara punya daftar dosa yang tidak ada habisnya. Ingatlah bahwa daftar pembebasan saudara pun tidak ada habisnya di hadapan Allah. Saya mau sampaikan betapa dahsyatnya Injil yang bicara tentang kabar baik. Seandainya semua jemaat GKKD BP percaya dan menyadari, maka hidupnya tidak akan sama lagi. Kita bisa belajar dari jemaat mula-mula bagaimana Injil penuh kuasa itu mengubah sehingga mereka menjadi rumah kabar baik. Apa yang membuat mereka, indikator mereka mengalami sebuah perubahan? Bagaimana Injil kabar baik mengubah hidup mereka dan memiliki kuasa? Yang pertama, mereka memiliki gaya hidup yang bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan bersekutu. Yang kedua, mereka memiliki kehidupan yang terus berkumpul, bersatu, tidak mau meninggalkan pertemuan ibadah yang dibiasakan banyak orang. Mereka hidup dalam komunitas, bukan komunitas yang semu. Mereka memecahkan roti dan berdoa. Mereka selalu ingat akan kasih Tuhan, bahwa semata-mata karena kemurahan Tuhan mereka diselamatkan. Sehingga itulah yang terjadi. Setiap pertemuan mereka selalu ada mujizat dan tanda ajaib. Karena doa orang benar sangat besar kuasanya. Dan yang keempat, wujud kesatuan hati yang saling mengasihi dan suka memberi. Mereka tidak menganggap bahwa yang mereka miliki adalah milik mereka. Tapi ketika mereka punya kelebihan, mereka bisa mencukupi yang kekurangan. Dan yang terakhir, yang luar biasa, yang kelima, jemaat mula-mula itu disukai oleh semua orang. Doa kami itu pun terjadi dalam kehidupan saudara. Saudara disukai di tengah keluarga sebagai seorang bapak, sebagai seorang ibu dan anak. Terjadi hubungan pemulihan hati bapak dan anak. Inilah doa kami sehingga bulan Februari ini setiap jemaat
mengalami kehidupan menjadi rumah kabar baik. Tuhan memberkati dan banyak jiwa dijangkau dalam hidup saudara. Haleluya, Tuhan memberkati saudara. Amin.